boleh nggak sih orang itu introvert sebenarnya? Boleh. Ya boleh ya. Sebenarnya kalau kita menjalaninya itu dengan balance, tidak berlebihan, introvert itu sesuai dengan porsinya, ya boleh-boleh saja kan. Orang ada yang nyaman dengan dirinya sendiri tertutup gitu, dari orang lain tidak perlu tahu tentang dirinya, itu ada kan, dan dia merasa nyaman dengan hal itu. Kesehatan mental merupakan kata-kata yang sering kita dengar, namun kurang memiliki perhatian yang lebih. Mungkin karena hal tersebut tidak penting bagi kita, atau mungkin masih memiliki kesan yang terlalu berat. Kesehatan mental mengingatkan kita dengan orang-orang yang sudah kehilangan daya pikirnya, yang sering kita sebut sebagai orang gila. Hal-hal yang seharusnya kita ubah sedikit mengenai pengertian kita terhadap mental dan psikologinya. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu penting apa enggak sih? Sangat penting sekali. Kenapa tuh? Karena ketika orang mental yang sehat, kehidupannya pun akan berbahagia. Ketika orang tersebut bisa membahagiakan dirinya sendiri, otomatis akan banyak energi positif yang dibawa oleh orang tersebut. Berbeda dengan hal-halnya yang ada tekanan, kehidupannya selalu ya berkaitan dengan masalah-masalah, sehingga banyak pressure yang membuat dia tertekan dan mentalnya ini jadi bisa dibilang apa ya, kurang sehat karena terganggu. Mental sendiri setiap orang itu bisa berubah-ubah sendiri. Bisa tergantung situasi dan kondisi yang sedang dialami saat itu ya. Bukan ada saatnya orang itu sedang bahagia terus dipenuhi dengan keceriaan, kebahagiaan. Nah mungkin di hari-hari yang penuh ceria itu dia mentalnya terbangun dan jadi positif ya. Jadi mentalnya itu sehat. Berbeda dengan orang yang tidak mau bergaul, tidak mau membuka diri dengan hal-hal baru, maka seperti orang yang tertutup gitu ya. Jadi hanya segelintir orang yang bisa touch sama dia, jadi komunikasi dia dengan luar itu terbatas, sehingga bisa menjadi ya mentalnya sendiri yang membatasi. Bisa jadi orang tersebut membatasi, karena kan ada orang-orang tertentu yang merasa tidak nyaman ketika dia ada di lingkungan yang banyak orang ramai, banyak orang baru gitu. Ada orang yang introvert ya, tertutup gitu. Tapi kan kalau introvert itu apakah tidak boleh untuk menjadi introvert? Sebenarnya boleh, hanya saja dalam hal-hal tertentu kita juga tidak perlu membatasi, sangat membatasi sekali, sehingga hal-hal yang di luar keinginan kita terjadi. Jadi boleh nggak sih orang itu introvert sebenarnya? Boleh, ya boleh ya. Sebenarnya kalau kita menjalaninya itu dengan balance, tidak berlebihan, introvert itu sesuai dengan porsinya, ya boleh-boleh saja kan. Orang ada yang nyaman dengan dirinya sendiri tertutup gitu, dari orang lain tidak perlu tahu tentang dirinya, itu ada kan, dan dia merasa nyaman dengan hal itu, boleh-boleh saja. Sebenarnya itu yang namanya kesehatan mental itu seperti apa? Maksudnya dari segi pengertian ya Bu ya. Terus gimana sih cara kita buat mendeteksi kesehatan mental pada diri kita sendiri? Orang itu kan biasanya ada katakanlah titik jenuh ya, yang dimana dia itu merasa saya ini jenuh dengan rutinitas saya yang begitu-begitu saja, yang penuh dengan tugas, penuh dengan beban kerja gitu, atau target-target apa ya dalam pencapaian dalam hidupnya gitu. Mungkin juga orang tersebut perlu refreshing supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga. Selain dia fokus ke pencapaian targetnya, tapi dia juga perlu merefresh pikirannya ya, supaya tidak melulu tentang Jenuh dengan aktivitas yang dari A sampai Z setiap hari. ya. Nah, cara mendeteksinya ketika kita merasa jenuh itu berarti kita perlu refreshing, dan jika tidak
kegiatan pribadi ya Bu ya, kegiatan pribadi kita gitu. Kalau misalkan kita sedang jenuh atau sedang bosan, berarti harus butuh refreshing. Cara membuat kita keluar dari zona nyaman dan asing mungkin cara-cara apa ya Bu ya? Pengalihan ke aktivitas yang lebih positif ya. Setiap orang kan berbeda-beda ya cara ya. Si A ini justru merasa tidak nyaman dengan saya. Oh iya, dan itu penyebab dari Gangguan mental itu sebenarnya diakibatkan karena masalah yang tumbuh dan dia tidak mau sharing, tidak mau berbagi ke teman-temannya, ke sahabatnya ya, terutama tidak mau sharing cerita ke temannya untuk mengurangi beban masalah yang sedang dia hadapi, dan bisa juga karena kurangnya support dari lingkungan sekitar. Nah, misal seperti pernah dengar kan ibu yang melahirkan itu ada yang baby blues. Nah, baby blues itu sebenarnya juga salah satu bentuk gangguan kesehatan mental ya, gitu. Nah, karena di situ dia mungkin merasa depresi, baru melahirkan dengan tubuhnya yang lemah, masih perlu recovery, tapi juga harus ada bayi yang baru dilahirkan yang harus diproduksi, yang harus disusui, kurang tidur juga mungkin karena disusui dan ya karena selalu banget kan kalau mereka di malam hari main terus ya mesti jagain ya. Nah kalau lingkungannya itu tidak sedikit depresi gitu ya. Nah itu adalah salah satu gangguan mental. Lingkungan yang tidak mendukung ya Bu, kata Ibu tadi. Lingkungan yang tidak mendukung itu contohnya seperti apa? Lingkungan yang tidak mendukung itu seperti tadi ya, misalnya seperti misal beliau itu masih tinggal dengan orang tuanya, ketika merasa berkebutuhan tapi orang tuanya tidak mau membantu, bahkan cenderung untuk membiarkan itu kan anakku gitu, silahkan urusin sendiri. Ya, kira-kira bisa jadi seperti itu, tapi tergantung pertuanya ya, kan ada mertua yang baik juga gitu ya. Nah, ditambah lagi misalkan mungkin karena suaminya sedang bekerja jauh, jadi saya kok suami gitu lagi sendiri sampai sendiri gitu, jadi kesal sendiri, suami jauh pergi mungkin kan karena keterpaksaan ya, kondisi karena kerjaan gitu kan, jadi mau gimana lagi, tapi rasa kesal itu nanti bisa kalau tidak dikeluarkan, tidak katarsis ya, jadi kalau sharing ke orang tua, mama tolong bantuin atau tolong dong cepet pulang gitu, saya udah kuat gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitarnya bukan orang tua dan bisa jadi salah satu faktor utama yang menyebabkan status mental Kalau misalnya kita ada di posisi kayak gitu ya Bu ya, kita butuh support
patah hati ya, patah hati. Itu tuh mungkin beban terberatnya dia. Iya, kalau misalnya dia hanya mengurung diri di kamar, dia nangis-nangis, itu masih bisa ditangani oleh konselor. Nah, kalau misalnya dia patah hati sampai melakukan ya dan sampai mengurung dirinya selama seminggu, itu ditangani oleh psikolog. Nah, tapi ketika dia patah hati dan ada percobaan bunuh diri atau apapun itu yang benar-benar mengganggu kejiwaannya, nah itu bisa ditangani oleh psikiater. Jadi ada tingkatannya ya, dari konselor, psikolog, lalu psikiater. Semakin tinggi semakin parah masalahnya, maka akan ditangani oleh psikiater tadi yang biasanya ada di rumah sakit ya. Ya, kalau psikiater di rumah sakit kejiwaan. Kejiwaan. Kalau psikolog setiap rumah sakit umum daerahnya. Kalau psikolog setelah itu ada badan-badannya ya, ada lembaga-lembaga yang mengenai diri. Karena dia suka buka praktek sendiri. Itu kan kalau misalkan mentalnya sudah terganggu ya. Nah, kalau misalkan sudah terganggu berarti tidak ada perawatan mental dari diri orang tersebut. Untuk apakah kita tuh perlu menjaga tadi kesehatan mental? Sangat perlu. Dan apakah butuh bantuan dari psikolog atau arahan mungkin dari konselor atau orang yang ahlinya yang dia? Selama kita bisa menyadari apa yang membuat mental kita terganggu dan bisa menanganinya sendiri, sebenarnya tidak perlu bantuan orang ahli psikolog gitu ya. Kecuali kita sudah kebingungan, saya ini dalam masalah, tapi saya dengan cara ini masih tetap ada kepikiran masalah itu atau masih terputar dengan masalah itu. Dengan cara ini juga tetap tidak menemukan solusi yang baru, kita konsultasi ke para ahli. Cuma para ahli itu ketika kita sudah tidak bisa menangani sendiri. Nah, berarti inti dari mental apa ini kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu bisa dialami oleh siapa aja ya dia. Itu bukan persepsi kita ketika ada kata-kata kesehatan mental, maka yang jadi pikiran kita adalah orang-orang gila itu ya, orang yang gangguan jiwanya sudah parah. Tetapi sebenarnya kesehatan mental sendiri itu ada di siapa saja ya dia, dan bisa kapan aja datang gitu. Kalau kesehatan mentalnya itu sendiri, semua orang perlu memiliki kesehatan mental. Nah, yang kita khawatirkan jika kesehatan mentalnya terganggu. Jadi kesehatan mental ini bentuknya bukan berupa gangguan, tapi kesehatan mental ini justru positif. Kita harus memiliki mental yang sehat. Nah, semua orang memiliki mental yang sehat. Yang kita khawatirkan ketika kesehatan mental mental gitu ya, jangan sampai Misalnya sedikit paham belum? Gimana Bang? Ya, tapi gini nih Bu, kesehatan mental di masyarakat kita tuh banyak yang peduli nggak sih Bu? sebenarnya secara tidak sadar mereka juga sangat memikirkan kesehatan mentalnya. Seperti sekarang masa zaman corona ya. Nah, secara tidak sadar beliau-beliau ini sangat memperhatikan kesehatan mentalnya dengan satu, peduli terhadap kebersihan kayak misalkan, kedua peduli terhadap kesehatan ya, antaranya dengan membudayakan budaya goes sepeda, kan sekarang sedang marak goes sepeda. Nah itu juga salah satu contoh kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat. Cara tidak sengaja ya, ini kayak goes jadi sehat, pikiran jadi refresh lagi, kan melihat hal-hal baru di jalan yang sepeda juga. Ini melakukan perubahan pada zaman corona ya Bu. Sedangkan yang tidak berubah, apakah sebenarnya mereka sadar
menjaga kesehatan mental atau bagaimana? Sebenarnya pasti kalau dibilang sadar tidak sadar kembali ke orang yang masing-masing. Hanya saja mungkin secara tidak sadar mereka pun merubah pola hidup, gaya hidup mereka. Seperti misalnya yang awalnya bekerja seharian di rumah, lalu pulang langsung mandi, langsung tidur apa gitu, tanpa ada prosesi membersihkan diri dulu ya. Nah sekarang mungkin jadi lebih sadar kan, tadi temanya kita ketika corona ya, orang-orang yang tidak keluar itu gimana, mungkin setelah bekerja seharian di luar jadi begitu pulang ke rumah langsung ngelas bajunya, masukkan ke mesin cuci, lalu dia juga Masukkan badan, dia mandi keramas segala macam. Secara tidak langsung juga membangun mental yang sehat, karena ketika beliau membersihkan diri akan terbentuk mindset beliau bahwa saya terbebas dari bau. Ada di rasa kena nggak dulu Was-was ya, panas ya. Nah, ini kan zaman corona, misalkan nih gue, ini selesai melewati corona. Ya, harapan kita sih ya, yang pola pikir masyarakat yang tadi, mindset yang tadi tidak berubah, terus berjalan sehingga menjaga kesehatan fisik maupun mentalnya tadi. Nah, ini mah intisari aja deh dari ibu untuk menjaga pola pikir dan mindset orang-orang tuh biar tetap walaupun corona selesai, bagaimana menjaga kesehatan mental. Sebenarnya yang dinamakan tadi new normal ya, new normal kita akan masuk ke era baru, era kenormalan baru ini. Semoga saja kebiasaan-kebiasaan baik yang terbentuk ketika masa corona ini akan bertahan selamanya. Jadi seperti memakai masker, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, dan setelah kembali dari rutinitas keseharian di luar, kembali ke rumah dengan membersihkan diri lagi, dan itu akan menjadi kebiasaan yang tetap menjalani. Nah, itu tadi kita sudah berbicara banyak tentang kesehatan mental. Barangkali ada yang belum puas dengan apa yang kami bicarakan, bisa komentar di bawah ini. Ya, tetap support channel Mala dan Nada dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.